Halo saudara tani, pada kesempatan pagi ini saya akan berusaha mengulas apa itu penyakit layu fusarium pada tanaman cabai. Layu fusarium bisa menyerang tanaman cabai, baik tanaman cabai muda ataupun cabai dewasa. Gejala serangan layu fusarium: tanaman akan nampak layu pada siang hari, yaitu sekitar jam 10 sampai jam 2 siang. Dan tanaman akan kelihatan segar lagi pada pagi hari atau sore hari. Layu fusarium bisa menyerang di saat musim hujan maupun musim kemarau. Namun serangan yang hebat akan terjadi di saat musim hujan. Perlu diketahui bahwa layu fusarium akan mudah berkembang biak atau menyebar pada kelembaban udara yang tinggi karena curah hujan yang terus-menerus, sehingga akan mengakibatkan pH tanah menjadi turun atau pH tanah menjadi asam. Itulah sebabnya layu fusarium akan hebat penyerangannya di saat musim hujan. Setelah kita mengetahui gejala serangan pada layu fusarium, mari kita masuk bagaimana cara pengendaliannya. Selama saya budidaya tanaman cabai, saya merasakan sangat kesulitan dalam mengobati tanaman cabai yang kena layu fusarium. Maka pada kesempatan kali ini yang saya tekankan yaitu bagaimana cara pencegahan, bukan cara pengobatan. Pencegahan pertama yaitu pemilihan benih. Pemilihan benih untuk cabai rawit saya hasilkan dari biji sendiri, yaitu dari tanaman yang saya tanam di kebun dan tidak pernah saya pelihara. Kemudian tidak pernah saya pupuk, tidak pernah saya semprot pakai pestisida. Dan saya meyakini bahwa biji yang saya ambil dari tanaman yang tidak pernah saya pelihara mempunyai kekebalan atau daya tahan tubuh tanaman secara alami. Dan di saat saya menyemai, saya menggunakan media tanam tanah yang saya ambil dari bawah pohon bambu. Perlu diketahui bahwa tanah bawah pohon bambu mempunyai keadaan yang mendekati steril dan berstruktur gembur dan subur. Pencegahan berikutnya yaitu kita jangan menanami tanah yang bekas tanaman cabai atau satu famili dengan tanaman cabai. Pengolahan tanah yang baik dan menggunakan pupuk dasar yang sudah matang. Perlu diketahui bahwa pupuk kandang yang masih mentah, pupuk tersebut mengandung amoniak. Sedangkan zat amoniak adalah zat atau unsur yang tidak disukai atau bisa membunuh tanaman yang kita tanam. Ciri-ciri pupuk kandang yang masih mentah yaitu mempunyai bau yang sangat menyengat. Maka sebelum menggunakan pupuk kandang, apabila kita timbun secara alami, butuh proses 3 bulan menjadi pupuk kandang matang. Bila proses kita pakai fermentasi, pupuk akan bisa matang berumur 21 hari atau 30 hari. Pengendalian berikutnya yaitu bila ada tanaman pada fase vegetatif sudah terkena layu fusarium, sebaiknya langsung kita cabut. Dan tanah bekas cabutan sebaiknya kita semprot dengan fungisida berbahan aktif tembaga, dengan maksud dan tujuan agar cendawan layu fusarium tidak akan menyerang ke tanaman yang sehat. Dan perlu diketahui bahwa cendawan layu fusarium bisa bertahan hidup selama 3 bulan dalam tanah. Pencegahan manual yang terakhir yaitu pengontrolan saluran drainase secara rutin, dengan tujuan agar air hujan tidak menggenang pada lahan cabai sehingga kelembaban akan bisa terkurangi. Mari kita masuk pencegahan secara kimia.
Pencegahan secara kimia pun saya lakukan saat tanaman belum terserang penyakit atau dalam posisi masih sehat. Penyemprotan saya lakukan 4 hari sekali bila curah hujan tinggi. Apabila musim kemarau, saya melakukan penyemprotan setengah bulan sekali, yaitu untuk pencegahan layu fusarium saya menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga. Cara penyemprotan berikutnya yaitu melihat situasi atau gejala serangan daripada fungi layu fusarium. Cara penyemprotan yang saya lakukan yaitu saya lakukan dari bawah daun karena stomata ada di bawah daun dan dari atas daun. Ini saya lakukan karena ini saat musim hujan saya semprot 4 hari sekali. Dan gerakan ayunan tangan dan langkah kaki harus seimbang sehingga dalam penyemprotan fungisida atau pestisida bisa menghemat, artinya tidak boros. Itulah saudara tani yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman saya bagaimana cara mengendalikan layu fusarium pada tanaman cabai. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.